Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-29. Tertulis demikian: Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap dari kita pasti ingin mengalami ketenangan jiwa. Ada orang yang sampai pergi ke Tibet untuk mencari ketenangan. Ada pula yang pergi ke India, dan ada yang mencari ketenangan di tempat-tempat yang sepi. Tapi haruskah demikian supaya kita mendapatkan ketenangan? Mereka tidak mengalami ketenangan jiwa yang sesungguhnya. Semakin kita mencari ketenangan dengan cara kita, justru kita semakin menjadi tidak tenang. Karena ketenangan hanya didapat di dalam Tuhan. Dalam ayat ini kita menemukan sebuah rahasia ketenangan jiwa manusia. Tuhan Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang." Inilah hal yang pertama yang perlu kita lakukan. Apa maksudnya, saudara? Maksudnya ialah agar kita hidup dalam pimpinan firman Tuhan. Kita mengikuti perintah Tuhan. Pikulah kuk berarti taruhkanlah firman Tuhan itu di pundak kita, yaitu di hidup kita, kemanapun kita pergi. Kadangkala ada pikiran bahwa mengikut firman Tuhan itu tidak enak. Lebih enak ikut pikiran dan keinginan sendiri. Padahal saudara, mengikuti firman Tuhanlah yang menjadi dasar ketenangan jiwa kita. Dalam bagian yang selanjutnya Tuhan Yesus berkata, "Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Ini adalah hal yang kedua, saudara. Maksudnya adalah agar kita meneladani Kristus, khususnya dalam hal kerendahan hati dan kelemah lembutan. Suatu kali seorang sahabat memberikan gelang untuk anak-anak saya. Gelang itu bertuliskan WWJD atau WWJD, yang merupakan singkatan dari What Would Jesus Do? Artinya adalah apa yang akan Yesus lakukan. Maksud dari gelang ini adalah supaya anak-anak saya berpikir, apakah yang akan dilakukan Tuhan Yesus saat menghadapi situasi yang mereka alami. Prinsip dari hal ini adalah belajar dari Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dua hal ini memberikan ketenangan bagi jiwa kita. Sekali lagi saudara, yang pertama, menuruti perintah firman Tuhan. Yang kedua, belajar dari Tuhan Yesus Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Menuruti firman Tuhan berarti bahwa kita percaya pada apa yang dikatakan Tuhan. Kita taat pada apa yang Ia perintahkan untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Menuruti firman Tuhan berarti bahwa kita menundukkan diri kita pada kehendak dan pimpinan Tuhan. Bila Tuhan yang memimpin, maka tenanglah jiwa kita. Belajar kepada Kristus berarti bahwa dalam segala situasi kita mengingat akan teladan Tuhan dan mengikutinya dalam pengambilan sikap dan keputusan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Malam ini saudara, mungkin ada di antara saudara yang sedang tidak tenang. Mungkin karena masalah rumah tangga, pekerjaan, studi, usaha dan sebagainya. Mari percaya kepada firman Tuhan dan teladanilah Kristus. Rendahkan dan lembutkan hati kita untuk tunduk kepada pimpinan Tuhan, sehingga kita dapat menilai keadaan dengan hikmat Tuhan, serta bersikap yang benar. Dengan menuruti firman Tuhan dan meneladani Kristus, jiwa kita akan mengalami ketenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketenangan tidak kita dapatkan dari suatu tempat tertentu. Ketenangan tidak kita dapatkan dari obat-obatan. Ketenangan tidak kita dapatkan dari suatu kegiatan tertentu. Tapi ketenangan hanya kita dapat
ketika kita mau bergantung kepada Tuhan, ketika kita mau tunduk pada pimpinannya, ketika kita mau berserah kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan belajar untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, belajar meneladani Kristus dalam hidup kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan dari pagi sampai malam ini. Kami ada kembali oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kami semua bahwa ketenangan yang sejati hanya akan kami dapatkan ketika kami menundukkan diri kami kepada pimpinan-Mu dan belajar daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Tolong kami ya Roh Kudus, berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu Tuhan. Dalam segala situasi yang kami hadapi, ajar kami Tuhan untuk taat kepada firman-Mu dan senantiasa rela hati untuk merendahkan diri dan melembutkan hati kami untuk mau belajar kepada-Mu, mendapatkan hikmat-Mu untuk mengerti apa yang harus kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam ini. Lindungilah kami di sepanjang istirahat kami. Dan bangunkanlah kami dengan kekuatan yang baru. Dengan tubuh yang sehat, diberkati Tuhan, dipulihkan dan disegarkan oleh kuasa-Mu. Untuk kami pakai melayani Tuhan dan mengerjakan perkara-perkara yang baik dan mulia seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.